Bagian 19. Pergi. "Mama!" teriak Nizam dan Gazi di balik pintu. Aku yang tak sanggup mendengar teriakan mereka berusaha menggedor pintu sekeras mungkin agar segera dibukakan. "Mas, tolong buka pintunya. Biarkan aku bertemu dan bersama anak-anak," teriakku di balik pintu. "Mama, jangan pergi," aku mendengar Nizam berlari ke arah pintu. "Nizam, Gazi, ayo masuk ke kamar," terdengar Mas Restu memerintah Nizam dan Gazi. "Aku mau ikut Mama." Suara teriakan Nizam membuat hatiku terasa pilu. "Nizam, kamu dengar kata Papa, sekarang masuk ke kamar." Suara Mas Restu terdengar nyaring, membuat hatiku semakin terasa panas. Bisa-bisanya Mas Restu membentak mereka begitu. "Gak mau, aku mau ikut Mama," teriak Nizam. "Mas, buka pintunya." Aku kembali menggedor pintunya dengan keras sembari berteriak. "Yuna, cepat bawa anak-anak masuk ke kamar," titah Mas Restu ke Ayuna. "Baik, Mas." Aku begitu merasa sedih karena tidak bisa mengajak mereka ikut bersamaku. Tak mau menyerah, aku terus berteriak dan menggedor-gedor pintu berharap Mas Restu tersentuh hatinya untuk membiarkan Nizam dan Gazi ikut bersamaku. Entah usaha keberapa kalinya, akhirnya pintu terbuka. Aku tersenyum lega. Akhirnya Mas Restu mau membukakan pintu. "Mas," ucapku senang. "Lebih baik kamu pergi sekarang. Jangan membuat anak-anak semakin menderita," ucap Mas Restu yang tentu saja membuatku kaget. Apa maksudnya membuat anak-anak menderita? Belum sempat aku membalas ucapannya, Mas Restu kembali menutup pintu. "Mas, buka pintunya. Aku mau bertemu Nizam dan Gazi," ucapku dengan netra yang mulai berkabut. Detik selanjutnya buliran bening itu jatuh membasahi kedua pipi. Tubuhku luruh ke lantai. Rasanya aku tidak percaya dengan semua yang terjadi. Kehilangan suami, harta, lalu sekarang anak-anak. Aku masih bisa menerima kehilangan Mas Restu. Harta bisa dicari, tapi anak-anak rasanya aku benar-benar gak sanggup. Mas Restu benar-benar sudah berubah. Bahkan dengan teganya ia ingin memisahkan aku dan anak-anak yang tentu saja masih membutuhkan kasih sayangku. Tidak berapa lama kemudian, dua satpam yang berjaga di depan datang. Mereka hendak mengusirku atas perintah Mas Restu. "Teganya kamu, Mas." "Maaf, Bu, sebaiknya Ibu segera pergi dari sini, jangan bikin keributan." Salah satu satpam yang bertubuh gempal itu menegurku. "Saya tidak sedang bikin keributan, Pak. Saya ingin bertemu anak-anak saya," ucapku lirih. Pintu terbuka. "Sudah, Pak, saya saja perempuan ini. Saya pusing mendengar teriakannya," ucap Ayuna. "Sudah ya, Mbak. Mbak itu sudah diusir, jadi jangan kebanyakan drama," lanjutnya lagi. "Ayo, Bu." Salah satu satpam itu hendak menyeretku, tapi segera ku tepis. "Saya bisa sendiri," ucapku yang akhirnya terpaksa memilih pergi. Meski perasaan begitu sesak dan hancur atas perlakuan Mas Restu. "Nilam," sapa ibu kaget saat melihat kedatanganku. Air mata kembali luruh dan langsung menghambur memeluk tubuh rentannya. Ibu mengusap punggungku berusaha menenangkan. "Sabar, Nduk. Ayo kita masuk," ajak ibu dengan lembut. Aku pun mengangguk dan melangkahkan kaki mengikuti beliau sembari membawa koper berukuran sedang yang berisi pakaian. Begitu masuk, kulihat Bapak tengah duduk di sofa ruang tamu. Aku pun menyambut tangan beliau dan menciumnya dengan takjim. Kemudian Dinda, adik perempuanku, keluar dari kamar. "Mbak Nilam, mana Nizam sama Gazi, kok gak diajak?" tanyanya. Aku memaksa tersenyum. Sepertinya Dinda belum tahu permasalahan rumah tangga kakaknya ini. "Nanyanya nanti aja, buatkan teh anget buat mbakmu," sela ibu. Dinda pun menurut dan berlalu ke dapur. Aku pun duduk dan mulai menceritakan yang baru saja terjadi. Wajah Bapak yang biasanya terlihat tenang seketika menegang. Ada raut marah dan kecewa, namun tertahan. Beliau tetap berusaha mengontrol emosi, meski ku yakin dalam hati ada gemuruh amarah yang beliau pendam. Pagi,
Aku memandangi sekeliling kamar yang dulunya ku tempati, tidak menyangka kalau aku akan kembali menempati kamar ini seorang diri. Rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun retak karena hadirnya orang ketiga. Nyatanya anak tidak bisa menjadi alasan agar Mas Restu tetap tinggal bersama. Harta telah membuatnya merasa berkuasa untuk melakukan apa saja. Dan yang lebih menyakitkan, dengan teganya ia ingin memisahkan aku dan anak-anak. Terlukanya hati seorang istri sebab suami diam-diam memuja wanita lain. Dan aku tak mampu untuk menerima dan bertahan di atas luka. Lebih baik aku mengalah dan memilih pergi, meski akhirnya aku tak pernah menyangka akan kehilangan segalanya. Aku menghela napas dalam, mengumpulkan kekuatan untuk melewati hari-hari berikutnya. Ini semua belum berakhir, justru awal dari kehidupan baruku. Aku keluar kamar, mengayunkan langkah ke dapur. Kulihat ibu tengah membuat sarapan. Dari aromanya, ibu sedang membuat nasi goreng udang, menu favorit sarapan keluarga kami. Bu, aku bantu ya, ucapku sembari berdiri di dekat beliau. Ibu tersenyum. Kamu taruh tehnya di atas meja ya. Baik bu, jawabku lalu mengambil nampan yang berisi 4 gelas teh panas dan meletakkannya di atas meja. Gimana kerjaan kamu, Din? Lancar? Tanyaku pada Dinda. Ia bekerja di sebuah pabrik sepatu. Alhamdulillah lancar mbak, jawabnya. Mbak sendiri gimana restorannya? Tanya Dinda balik. Alhamdulillah lancar juga, jawabku sedikit ragu karena teringat ucapan Ayuna semalam kalau dia yang akan menggantikan posisiku. Aku harus melakukan sesuatu, menuntut hakku terhadap Mas Restu, minimal anak-anak bisa ikut bersamaku. Usai sarapan, aku pun segera berpamitan pada ibu dan bapak untuk berangkat ke restoran. Sementara Dinda sudah berangkat duluan. Bu, Pak, aku berangkat dulu ya, pamitku. Lalu mencium tangan keduanya dengan takjim. Aku lupa kalau sekarang aku tidak punya mobil lagi dan harus memesan taksi online untuk bisa sampai ke restoran. Dalam hitungan menit, hidupku benar-benar sudah berubah. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya taksi pesananku datang. Pak, alamatnya sesuai aplikasi ya, ucapku saat duduk di jok bagian belakang. Baik bu. Mobil yang kutumpangi pun mulai melaju dengan kecepatan sedang. Bersamaan itu pikiranku melayang ke Anya terlihat pada permintaanku untuk dicarikan pengacara. Sepertinya aku butuh untuk menuntut hak asuh dan harta Gonogini. Baiknya setelah dari restoran aku akan berkunjung ke rumah Anya. Aku tidak akan membiarkan Mas Restu semena-mena terhadapku. Bagaimanapun aku berhak atas harta yang telah kami kumpulkan bersama. Selama ini akulah yang menemaninya berjuang. Lalu Ayuna datang ingin merebut semuanya. Sungguh tidak bisa dibiarkan. Tiba di depan restoran aku turun dan menyerahkan pecahan 50.000 ke pak supirnya. Lalu mengambil lagi kembaliannya. Kulihat suasana restoran masih nampak sepi. Mereka pasti lagi sibuk bersiap-siap. Aku pun segera melangkah ke dalam. Begitu masuk aku disambut dengan sapaan seseorang yang seketika menghentikan langkahku.